Haleluya. Kita masih ada pada serial khotbah Yesus nama yang dapat dipercaya. Membahas 319 nama yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan dalam mengkaji nama lepas nama dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita semakin mengenal kasih-Nya, rahmat dan anugerah-Nya, dan rencana kekekalannya bagi kita sekalian. Baik, kita sampai pada nama yang ke-43. Nama yang ke-43 dari Yesus Kristus Tuhan kita. Masih pada Yesaya pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-5. Masih 3 minggu mendatang berturut-turut juga masih ada pada ayat 5 ini. Karena dalam ayat 5 Yesaya pasal 9 ini tertera di sana 5 nama sekaligus dari Yesus Kristus Tuhan kita, yang kita membahasnya sejak minggu lalu, minggu sekarang, dan 3 minggu yang akan datang. Baik, Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat 5 akan kita baca bersama-sama kembali ayat yang luar biasa ini. Dan jika sudah menjumpainya dengan hormat, saya jemput kita sekalian untuk bangkit berdiri. Dan marilah dengan suara yang mantap kita bacakan ayat 5 dari Yesaya pasal 9 ini secara bersama-sama setelah saya hitung 1 sampai 3. Yesaya 9 ayatnya yang ke-5, dan demikianlah bunyi firman Allah. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita. Saya baca ulang ayatnya yang ke-5 Yesaya 9 tadi sekali lagi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dalam ayat yang luar biasa ini 5 nama Yesus Kristus Tuhan kita sekaligus diterakan di sana. Kemarin kita telah bahas kata ajaib, sekarang kita bahas kata yang berikut bernama penasehat. Yesus disebut penasehat. Itulah nama yang ke-43 yang diberikan Alkitab kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus penasehat. Bukankah karena nasihat yang salahlah maka dunia kita ini hancur? Nasihat yang telah salah datang kepada nenek moyang kita, manusia pertama yang bernama Hawa. Dia mendapatkan nasihat yang salah dari iblis. Iblis berkata kepada Hawa nasihat yang berbunyi begini, apa kata Tuhan kepada kamu? Lalu Hawa berkata, Tuhan berfirman, adalah buah-buahan dalam taman ini boleh kamu makan. Hanya satu yang di tengah taman itu jangan kamu menjamahnya. Karena dikala kamu menjamahnya, kamu akan mati. Lalu setan berkata kepada Hawa, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan menjadi serupa seperti Allah, mengetahui hal yang baik dan hal yang jahat. Hawa lalu berpikir, menjadi manusia aja udah keren, apatah lagi menjadi Allah. Menjadi manusia aja udah luar biasa, apatah lagi menjadi Allah. Sama seperti Allah, mengetahui hal yang baik dan hal yang jahat. Berarti kita lihat di sini bahwa karena nasihat yang salah lah, maka Hawa dan Adam suaminya telah mendatangkan dalam dunia ini kehancuran, air mata, penyakit, kesusahan, penderitaan, dan akhirnya maut dan kematian. Dunia telah berubah menjadi duri dan onak bagi kita sekalian, hanya karena salah dari nasihat. Nasihat begitu penting, bayangkanlah hidup tanpa seorang penasehat. Bayangkanlah dalam rumah kita tidak ada seorang penasehat. Betapa liar kehidupan itu. Betapa akan menuju kepada kebinasaan dan kehancuran sebuah rumah tangga jika dalam rumah tangga itu tidak ada seorang yang bertindak sebagai penasehat. Bayangkanlah apa yang terjadi dalam sebuah perusahaan jika di situ semua tidak ada seorang yang bernama penasehat bagi mereka. Bayangkanlah dalam negara dan bangsa ini apa jadi bagi kita sekalian jika negara ini tidak ada orang-orang yang bernama penasehat-penasehat yang memberikan arahan jalan mana yang harus diambil, langkah mana yang harus ditempuh untuk mendatangkan pada kita kebahagiaan, kesejahteraan, damai sejahtera, keadilan dan keadaan sosial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat yang ada di negeri ini, dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote. Bayangkanlah hidup tanpa seorang penasehat.
Tergantung nasihat apa yang kita dengar. Nasihat yang baik menuntun kepada kebahagiaan, kepada sukses, kepada kehidupan yang berkelimpahan. Tapi sebaliknya jika penasehat itu salah, nasihat yang kita peroleh itu salah, maka betapa macam kehidupan kita. Hidup akan hancur. Betapa banyak orang-orang yang patah kehidupannya di tengah jalan hanya karena menerima nasihat yang salah. Tanyakanlah kepada narapidana yang dalam penjara. Nasihat yang salah lah yang telah menuntun mereka ke sana. Karena kawannya berkata, nodong aja yuk, nyuri aja yuk, rampok aja yuk. Nasihat yang salah telah menuntun mereka menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan. Betapa banyak nasihat yang salah yang telah menuntun orang kepada lembah kehinaan dan kehancuran, sehingga arang tercoret pada mukanya, pada nikahnya, pada anggota kaum keluarganya, sehingga kehancuran air mata yang mewarnai langkah mereka. Betapa pentingnya sebuah nasihat dalam hidup ini. Hari ini kita mendengarkan kalimat indah, Yesus penasehat. Yesus penasehat. Dia menawarkan dirinya sebagai penasehat dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam gereja kita, dalam bangsa dan negara, bahkan dalam dunia ini. Pada kitalah diberikan seorang yang disebut penasehat ajaib. Tergantung kau ulurkan tangankah kepada dia dan berkata, Tuhan tuntunlah langkahku. Bimbinglah daku dari kemenangan kepada kemenangan, dari berkat yang satu kepada berkat yang lain. Ataukah kau berkata begini, jangan ikut campur urusanku. Ini urusanku sendiri. Aku bisa merawat diriku, aku bisa mengurus diriku, rumah tanggaku dan kehidupanku. Jangan ikut campur. Apakah itu kalimatmu dalam ibadah hari ini? Atau kau berkata, Tuhan tuntunlah langkahku. Bimbinglah aku dari jalan yang satu kepada jalan yang lain, dalam kemuliaan karena namamu. Karena itu bertelian dengan kalimat khotbah yang bertemakan Yesus penasehat. Relakan saya mengajukan 3 buah pertanyaan yang perlu dijawab. Pertanyaanku yang pertama, mengapa kita jadikan Yesus penasehat ajaib? Yang kedua, apakah yang kita dapatkan jika Tuhan Yesus Kristus menjadi penasehat kita? Dan yang ketiga, bagaimanakah caranya Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai penasehat bagi kita? Hal yang pertama, mengapa kita jadikan Yesus Kristus penasehat kita? 4 jawabannya yang harus kita bahas. Yang pertama, Yesus Kristus kita jadikan penasehat kita karena segala rahasia kehidupan berada di dalam tangannya. Sekali lagi, Yesus Kristus kita jadikan penasehat kita yang ajaib karena segala rahasia kehidupan ada dalam tangannya. Kita harus datang kepada seorang penasehat karena ada rahasia yang tak terpecahkan. Ada jalan buntu yang kita alami. Kita butuh petunjuk langkah mana yang harus kita ambil karena dia masih gelap dan rahasia bagi kita. Apa guna seorang penasehat kalau semuanya telah terang bagi kita? Apa gunanya seorang penasehat kalau segala sesuatu telah kita ketahui? Justru kita perlu seorang penasehat karena ada banyak hal yang belum kita mengerti. Ada banyak jalan yang masih tertutup bagi kita. Langkah-langkah yang harus kita ambil banyak yang belum nampak ujungnya bagi kita. Karena itu kita bertanya kepada seseorang yang kita anggap mengetahui seluk-beluk rahasia kehidupan. Kita bertanya kepada Tuhan, mengapa? Karena segala rahasia berada dalam tangannya. Mengakui atau tidak mengakui, mempercayainya atau tidak. Life is mystery. Hidup ini sebuah rahasia. Hidup ini sebuah rahasia yang perlu dipecahkan. Banyak pertanyaan yang belum terjawab. Antara lainnya adalah ini, suffering, why me? Penderitaan, kenapa aku yang mengalaminya? Mengapa orang benar itu mengalami malapetaka? Karena anggapan kita hanya orang-orang berdosalah yang harus mengalami malapetaka. Jalan orang-orang yang fasiklah yang harus dirundung oleh malapetaka. Tapi kenapa jalan orang benar itu harus mengalami banyak kesusahan dan penderitaannya? Kadangkala kita bertanya kepada Tuhan, apalagi yang kurang padaku? Aku telah bertobat, aku telah berserah diri, aku telah hidup pada jalan-Mu. Aku melakukan apa yang firman-Mu minta daripadaku. Tapi kenapa semua ini menimpa diriku? Kenapa bukan tetanggaku yang tidak kenal Tuhan? Mengapa tetanggaku yang tidak mencari wajah-Mu? Hari Minggu dia ada di laut mancing ikan, sedang hari Minggu aku ada di gereja melayani. Suffering, why me?
penderitaan, kenapa aku yang mengalaminya? Ini sebuah rahasia yang sukar dipecahkan. Life is mystery. Hidup ini sebuah rahasia. Dan yang tahu rahasia itu bukan saya. Yang tahu rahasia itu pun bukan saudara. Yang tahu rahasia itulah Tuhan sendiri. Karena itu pada Dialah wajib kita bertanya. Pada Dialah wajib kita datang dan mengadu. Pada Dialah wajib kita datang dan memanjatkan doa yang berkata, bukakanlah aku pintu rahasia yang sedang ada di depan. Yohanes pasalnya yang pertama ayat 18 bilang begini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Dengar sekali lagi Yohanes 1 ayatnya yang ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18 berkata, tanpa Yesus yang menyatakan sesuatu, maka semua serba rahasia. Allah yang tertutup bagi banyak orang dibukakan oleh Kristus. Rahasia-rahasia tentang Allah dan kebesarannya yang menjadi misteri, menjadi rahasia, harus dibukakan. Dan Kristuslah kuncinya untuk membukakan rahasia itu. Berarti bayangkanlah hidup tanpa mengenal Kristus, berarti semua gelap bagi kita. Hidup tanpa kita mengenal Kristus dan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka kita jalan dalam kegelapan. Karena itu Dia memproklamirkan diri bahwa akulah terang kehidupan. Karena Dialah yang membukakan segala rahasia. Dialah kunci yang membukakan pintu-pintu yang tertutup berabad-abad bagi kita. Dialah kunci yang membukakan segala sesuatu yang tertutup bagi orang-orang yang menamakan dirinya orang pintar, orang bijaksana. Dengarkan saya baca lagi beberapa ayat untuk mengungkapkan kebenaran yang satu ini, bahwa Kristuslah yang memegang segala rahasia dan Dia juga yang membukakannya. Matius 11. Dengar saya baca mulai ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Matius 11 ayatnya mulai yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakannya kepada orang kecil. Nah, dengar sekali lagi ini ayat yang satu ini. Matius 11 tadi ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tuhan sembunyikan banyak hal bagi orang-orang yang menamakan dirinya orang bijak dan orang pandai. Berarti itu membuktikan bahwa ada banyak rahasia yang belum terbuka. Ada banyak rahasia yang masih tertutup perihal Allah dan pekerjaannya, yang Ia sembunyikan bagi orang-orang pintar. Siapakah orang pintar itu? Orang-orang yang bergelar. Di depan dan di belakang namanya diseret panjang gelar. Orang-orang yang bersekolah. Orang-orang yang disebut makan garam kehidupan. Orang-orang yang berpengalaman panjang dalam hidupnya. Tapi apalah arti semua itu tanpa Kristus hadir dalam hidup kita? Kita kembali akan tetap menjadi orang yang berjalan dalam kegelapan. Karena itu firman Tuhan berkata dengan tegas, Allah memakai orang bodoh mempermalukan orang pintar. Mengapa? Karena Allah beserta dengan orang bodoh akan memperoleh pengetahuan dan rahasia yang Allah bukakan kepadanya. Tidak berarti marilah kita jadi orang bodoh supaya Allah menyatakan kemuliaannya. Bukan demikian. Yang dimaksudkan ialah orang bodoh berharap Tuhan saja sudah luar biasa hikmatnya. Apatah lagi orang pintar yang berharap Tuhan. Dengan lain bahasa, Tuhanlah hikmat itu. Tuhanlah andalan kita. Untuk olehnya Dia nyatakan segala rahasia yang masih tertutup berabad-abad. Tanpa Yesus di dalam kita, semua rahasia akan tertutup. Rahasia sekarang dan rahasia dalam hidup yang akan datang. Karena itu jemaat kekasih, adalah satu kebahagiaan. Jika Kristus Tuhan kita jadikan penasehat ajaib dalam kehidupan kita. Ayatnya yang berikut dikatakan dalam ayat 26. Dikatakan dalam Matius 11 tadi, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Berarti yang berkenan kepada Allah ialah menyembunyikan rahasia dari kita sekalian.
Ada banyak rahasia yang tertutup dan kandai kata. Semua rahasia Allah dibukakan bagi kita dan kita tahu apa itu rahasia Allah, maka Allah bukan lagi Allah. Allah adalah salah satu hebatnya ialah dia menyembunyikan rahasia dari kita. Justru itu ajaibnya Tuhan. Kalau dia sudah sama mengerti segala, kita mengerti segala hal ihwal tentang Allah, maka dia bukan lagi Allah, tapi dia menjadi salah satu dari manusia. Justru yang berkenan kepada Allah ialah dia menyembunyikan rahasia dari orang-orang yang menamakan dirinya pintar dan orang-orang bijaksana. Ayat yang berikut yang ke-27 dalam bacaan Matius 11 tadi. Ya, di ayat 27 ya. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal Allah selain mengenai anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Garis bawahi kalimat menyatakannya. Berarti tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain anak, dan tidak ada seorang pun yang mengenal anak selain Bapa, dan kepada mereka yang anak itu menyatakannya. Berarti Kristus memproklamirkan diri sebagai dia pembuka segala rahasia. Dialah kunci dari misteri kehidupan. Karena itu tanpa Kristus hadir dalam kita dan menjadikan dia Tuhan segalanya, kita akan jalan dalam kegelapan dan meraba-raba. Hidup ini indah asal Tuhan menjadi panduan kita. Pemandu dalam kehidupan ini bukan kita, bukan manusia, tetapi Yesus Kristus sendiri yang akan menuntun kita sebagai penasehat ajaib. Yang lebih dahsyat lagi ayat 28 dari Matius 11 tadi berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Berarti dia sajalah penasehat bagi orang-orang yang letih dan lesu. Dia saja penasehat bagi mereka-mereka yang memegang berat beban dalam kehidupan. Pada dialah mereka datang, berlari kepada dia. Dan dia serta dia saja akan menjadi segalanya bagi kita. Karena itu jemaat kekasih, tidak ada pilihan lain selain daripada hari ini menjadikan Kristus penasehat kita. Hal yang kedua, mengapa Kristus kita jadikan penasehat kita? Karena ia adalah hikmat Allah bagi manusia. Tidak mungkin kita datang minta nasihat kepada orang bodoh yang tidak mengerti banyak hal. Tetapi pada orang berhikmat dan bijaksana lah kita datang meminta nasihat. Dan Kristus disebut hikmat dari Allah bagi dunia ini. Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat Yesaya pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 berkata begini. Sekali lagi Yesaya 11 ayat 1 dan ayat 2. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Siapa Isai itu? Isai adalah bapa dari Raja Daud. Isai ini raja, bapa dari Raja Daud. Dan Daud dalam keturunannya lahir satu tunas yang bernama Yesus Kristus. Yesus Kristus dia gambarkan sebagai tunas dari tunggul Isai. Dari pokok yang bernama Isai. Karena itu Bartimeus yang buta, waktu duduk di pinggir jalan memintakan pertolongan Kristus, dia berkata begini, ya Kristus anak Daud, belas kasihan akan daku. Dia menamakan Kristus anak Daud, ibarat tunas yang keluar dari tunggul Isai. Karena Isai beranakan Daud, Daud beranakan terus sampai kepada Yusuf dan Maria. Dan dalam turunan daripada Maria, maka lahirlah seorang yang bernama Yesus Kristus. Jemaat kekasih, karena itu maka hari ini tunggul Isai itu, tunas yang keluar dari tunggul Isai tidak lain adalah Yesus Kristus. Dan dikatakan di sana di atas dia roh Tuhan akan ada. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan. Berarti bayangkanlah di atas Kristus bertumpu, bermuara segala hikmat, pengertian, pengetahuan dan kekuatan. Berarti hidup ini menjadi enteng, jalan-jalan menjadi terbuka, segala sesuatu menjadi rata. Kalau Kristus menjadi panduan kita, dia menjadi penasehat ajaib dalam diri kita. Betapa beruntung kehidupan kita jika Kristus menjadi segalanya. Karena itu jemaat kekasih, kalau kita baca nanti di rumah Amsal pasal 8. Amsal 8 itu menggambarkan tentang hikmat Allah.
Beberapa kata-katanya antara lain berbunyi begini. Berbahagialah mereka yang mendapatkan hikmat, karena mereka mencintai kehidupan. Tapi mereka yang menolak hikmat, menolak kehidupan. Berarti hikmat di situ digambarkan adalah Kristus itu sendiri. Amsal pasal 8. Digambarkan hikmat. Dikatakan pada tangannya panjang umur dan pada tangan kirinya adalah kekayaan. Hikmat membuat orang panjang umur. Hikmat membuat orang menjadi hidup lebih enteng. Hidupnya menjadi lebih gampang. Karena apa? Hikmat Allah menuntun mereka. Dan hikmat itulah Kristus itu sendiri. Dialah hikmat Allah bagi dunia ini. Berarti bayangkanlah hidup tanpa Kristus adalah hidup dalam kesusahan dan malapetaka. Hal yang ketiga, mengapa Kristus kita jadikan penasehat kita? Oleh karena ia lemah lembut dan panjang sabar. Matius 11 ayatnya yang ke-29 berkata, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bayangkanlah apa yang kita akan dapatkan dari seorang yang kasar perilaku hidupnya. Otak kita mampet. Coba kalau datang sama orang yang marah-marah saja kerjanya. Duduk, mau apa lo? Doilah. Kita nggak darah tinggi, tiba-tiba kumat darah tinggi kita. Coba, kita butuh siapa yang menjadi penasehat? Orang yang mau mengerti, yang lemah lembut, yang mau memperlakukan kita apa adanya. Waktu anak terhilang itu pulang, kelembutan bapaknya merupakan kunci segalanya. Waktu anak terhilang itu balik, apa yang menjadi paling menarik dalam kisah ini? Kelembutan bapaknya. Itu merupakan kuncinya. Sehingga anak itu kembali dibaharui kehidupannya. Babak belur, hancur-hancuran. Dia ada pada posisi salah karena harta benda bapaknya dihabiskan. Dia ada pada posisi salah oleh karena dia kurang ajar terhadap bapaknya. Banyak sekali dosanya. Tapi waktu dia kembali, kelembutan bapaknya telah memulihkan kehidupannya. Kelembutannya dinyatakan dengan menerima apa adanya anak itu. Dosanya tidak dipersoalkannya, kekurangannya tidak dipersoalkannya, tetapi malah Bapa berkata begini, anak yang kuanggap mati kini hidup, yang kuanggap hilang kini kudapatkan kembali. Kelembutan bapaknya sudah memulihkan kehidupan anak ini. Itulah Allah yang memperlakukan dirinya bagi kita. Kelembutan Tuhan telah menuntun banyak orang balik kepadanya. Jika Tuhan membuat kekerasan bagi kita, Dia perlakukan kita setimpal dosa kita, maka tidak ada seorang pun yang selamat. Tidak ada seorang pun di antara kita di sini yang duduk dalam sukacita, menyanyi dan dengan syukur angkat tangan dan berkata terima kasih Tuhan buat rahmat dan anugerah. Tidak ada nyanyian yang bertemakan anugerah. Tidak ada nyanyian yang bertemakan kemurahan. Tidak ada nyanyian yang bertemakan kasih. Dan isinya berbunyi antara lain, kalau bukan kasih, lautan menjadi kering. Kalau bukan kasih, burung-burung tidak berterbangan di langit sana. Kalau bukan kasih, aku tidak ada sebagaimana aku ada. Semua itu gambaran kelembutan dari Kristus sendiri Tuhan kita. Yang tidak memperlakukan kita apa adanya. Betapa banyak kita yang karena itu pun lalu bikin cerita baru. Lihat aku, biar dosa-dosaku kubuat juga tetap Tuhan memberkati aku. Nah itu kan, kita malah bikin salah pengertian kelembutan Tuhan itu. Sehingga orang berkata aku bikin dosa, aku begini pun lihat Tuhan berkati usahaku, berkati rumah tanggaku. Salah kalimat itu. Yang benar ialah jikalau aku iring Tuhan dan berjalan seturut firman-Nya. Tidak heran kalau Dia memberkati aku. Tidak heran kalau dinyatakannya anugerahnya kepadaku. Tidak heran kalau diberkatinya aku dari satu berkat kepada berkat yang lain. Kelembutan Tuhan jangan salah diartikan. Tetapi kelembutan Allah itu sudah merupakan satu tuntunan besar untuk menuntun orang balik pada Tuhan. Karena itu jemaat kekasih, kelembutan Tuhan merupakan segalanya. Kita baca di sini dalam satu ayat firman, Amsal 15 ayatnya yang keempat. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Lidah yang lembut adalah pohon kehidupan. Betapa lidah yang lembut telah memulihkan banyak kehidupan anak-anak yang tadinya mungkin terlibat di lembah hitam, terlibat di lembah kehancuran kehidupan. Karena kelembutan kata-kata mamanya, kelembutan kata-kata dari bapaknya telah menuntun dia balik. Tapi sebaliknya bayangkanlah, jika kata-kata kasar ada pada kita, maka bukan pohon kehidupan yang kita temui, tapi pohon kehancuran.
Berapa banyak anak-anak yang terlantar di lorong-lorong dari kota ini yang ditanyakan, kenapa kau ada di sini dek? Dalam kehidupan yang malang dan nista semacam ini, dia berkata, karena aku kurang kasih sayang. Aku tidak mendapatkan kasih dalam rumah tangga. Yang aku temukan cuma hentakan, hardikan, kata-kata yang melukai hati, yang menghancurkan kehidupan. Coba mari kita belajar untuk menggunakan kata-kata kelembutan di dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam berinteraksi satu dengan yang lain. Kata-kata telah menceraikan kita, tapi kata-kata juga telah mempersatukan kita. Ada seorang yang berkata begini, andai kata semua karunia Tuhan yang diberikan padaku itu ingin diambil kembali, aku ingin mempertahankan satu saja, yaitu karunia berkata-kata. Aku ingin mempertahankan satu saja dalam hidupku, yaitu karunia berkata-kata. Anda bisa bayangkan kata-kata bisa menuntun seseorang untuk menuju kepada ambang pintu sukses. Sebaliknya juga kata-kata bisa membawa seseorang untuk masuk ke dalam penjara karena dipukul babak belur oleh orang-orang yang dilukainya. Jemaat kekasih, karena itu hari ini kita lihat di sini bahwa kata-kata yang lembut adalah pohon kehidupan. Hal yang keempat, mengapa kita jadikan Yesus Kristus penasehat kita? Karena ia dapat dipercaya. Orang-orang yang kita jadikan penasehat itu orang-orang yang bisa dipercaya. Percaya artinya apa yang dia ngomong, jadi ia sanggup melakukan apa yang ia katakan. Barulah kita mempercayainya. Tapi kalau orang-orang yang kata-katanya tidak bisa dipegang, kata-katanya tidak bisa dipercayai, buat apa kita jadikan dia penasehat kita? Penasehat itu orang yang bisa pegang janji, pegang kata-kata. Nah, adakah lagi orang yang lebih dahsyat dari Kristus Tuhan kita dalam hal-hal berfirman? Firman Tuhan tidak akan kembali dengan kosong. Demikian jaminan Alkitab berkali-kali. Janji Allah iya dan amin. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi janji Tuhan tinggal tetap. Berarti Yesus Kristus bisa dipercaya. Itulah yang kita angkat dalam tema besar. Yesus, nama yang dapat dipercaya. Orang lain boleh Anda ragukan. Kalau tidak ada lagi yang dapat dipercaya, coba kepada Kristus. Dia nama yang dapat dipercaya. Tidak ada tandingannya. Tiap-tiap katanya ya dan amin. Tiap janjinya ya dan amin. Janji apa saja. Janji untuk menyembuhkan dapat dipegang. Janji untuk diberkati dapat dipegang. Janji untuk setia bisa dipegang. Janji apa saja yang Anda temui, yang saya temui dalam firman Tuhan dapat dipegang, dapat dipercaya. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi janji Tuhan tinggal tetap. Haleluya. Dialah nama yang dapat dipercaya. Karena itu tidak usah meragukan Tuhan. Karena apa yang ia janji, ia dapat wujudkan menjadi kenyataan. Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-20. Yohanes 5 ayat 20 berkata begini. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkannya lagi pekerjaan-pekerjaan lebih besar dari pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Dikatakan bahwa Bapa menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang besar yang ia kerjakan. Bahkan akan lebih besar lagi pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakannya, sehingga kamu yang menyaksikannya menjadi tercengang, menjadi heran, menjadi terkesima. Berarti dia menyatakan dirinya bahwa dia bisa mengerjakan apa saja. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yohanes 3 ayat 35 berkata juga, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangannya. Betapa dahsyat Tuhan kita. Segala sesuatu berada dalam tangannya. Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu dia bisa dipercaya. Dia dapat menyimpan segala rahasia. Tapi dia juga membukakan semua rahasia. Tidak ada yang tertutup baginya. Karena itu betapa dahsyat Tuhan kita. Layaklah dan pantaslah dia menyandang predikat penasehat. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan. Pertanyaan kedua, apa yang kita dapatkan jika Tuhan Yesus Kristus menjadi penasehat kita? Beberapa berkat yang kita dapatkan. Yang pertama, kemantapan dalam kehidupan. Siapa yang tidak ingin mantap dalam hidup ini? Semua orang ingin. Jangankan Bapak Ibu Saudara, saya pun ingin mantap dalam hidup ini.
Mantap dalam nikahku, mantap dalam kesehatanku, mantap dalam karirku, dalam bisnisku, dalam apapun yang kukerjakan. Keluar masukku diwarnai dengan kemantapan. Bahkan sempat dirubah nama Yakob bin Mantap. Nah, siapa nggak pingin? Siapa yang pingin ini hari kaya besok kere? Siapa pingin? Orang pengen mantap terus. Pada zaman company kaya, pada zaman merdeka kaya, pada zaman terus segala zaman kaya terus. Siapa yang gak pengen hebat pada zaman company, hebat pada zaman Belanda, hebat pada zaman merdeka, dan hebat terus. Pengen mantap kan begitu? Semua mendambakannya. Dan kalau ingin mantap, jadikan Kristus penasehat. Dia berkata begini. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 47 dia berkata, barang siapa yang mendengarkan firmanku dan melakukannya, hendak diumpamakan dia seperti apa? Seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Kalaupun angin ribut dan gelombang menerpanya, jangankan roboh, miring pun tidak. Itu kan berarti kemantapan. Asal Tuhan menjadi penasehat kita. Tapi kalau kita jadikan yang lain penasehat kita pingin kaya, lalu penasehatnya salah. Kak, gimana ya kak untuk jadi kaya? Lalu si kakak beri penasehat, jadi beri nasihat yang salah. Oh, untuk kaya gampang. Lo pergi ke gunung itu, bertapa di sana 7 siang 7 malam. Bawa ayam putih tanpa cacatnya, kakinya putih, bulunya putih, dagingnya putih, giginya putih, komplit sudah penampilan ayam itu. Bawa ke sana 7 ekor seturut 7 hari dalam seminggu. Tiap hari kau persembahkan 1. Lalu nanti buah jatuh tiban kepala, pasti kaya. Jangan ikut nasihat yang salah. Betul, kau pulang kaya, tapi tumbal kekayaannya anak 1 mesti bego. Betul, kaya, tapi tumbalnya juga ada. Kalau Tuhan enggak, diberikannya kita bertambah-tambah, semakin bertambah-tambah lagi. Mantap kita. Jadi mau pingin mantap dalam bisnis, pingin mantap dalam segala hal dan aspek kehidupan, jadikan Kristus penasehat. Dengarkan firman-Nya dan taati apa kehendaknya. Pasti Bapak Ibu Saudara termasuk saya mantap. Karena dikatakan jika kau mendengarkan firman-Ku dan melaksanakannya. Dengan lain bahasa, jika kau dengarkan kalimat-Ku, nasihat-Ku dan turut padanya, maka hendak diumpamakan apakah kau? Diumpamakan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Datang angin ribut dan gelombang kehidupan, maka tidak akan apa-apa. Jangankan roboh, goyah pun tidak. Apakah istilah lain untuk yang demikian itu? Namanya kemantapan. Hari ini kutawarkan kepadamu rahasia kemantapan, yaitu Kristus sebagai penasehat. Dengar dia, jangan dengar siapa-siapa. Berikan telinga kepada firman-Nya, jangan beri telinga kepada omongan manusia yang sia-sia. Hal yang berikut, berkat yang kita dapatkan jika kita jadikan Kristus penasehat kita, ialah kita menjadi sama seperti Yesus Kristus. Ada istilah ke kandang kambing mengembe, ke kandang kerbau menguak. Dengan lain bahasa, bergaul dengan kambing jadi kambing, bergaul dengan kerbau jadi kerbau. Bergaul dengan penjahat jadi penjahat, bergaul dengan pencuri jadi pencuri, bergaul dengan pemabok jadi pemabok, bergaul dengan orang berdosa, langkah dosalah yang menjadi langkah kita. Tapi jadikan Kristus setiap hari sahabat kita, teman kita yang karib. Kita bergaul dengan dia tiap hari dalam doa, dalam firman, dan dalam rohnya yang menuntun kita. Maka hasilnya akan menjadi sama seperti Yesus. Dan sama seperti Yesus dalam berpikir. Sama seperti Yesus dalam melihat sesuatu. Kegagalan banyak kita ialah kita berpikir cara manusia. Karena itu kita stres. Karena itu kita banyak sakit. Karena pikiran kita mengganggu kita. Pikiran Allah itu membuat kesehatan. Pikiran Allah itu pikiran yang tenang, pikiran yang tidak gelisah.
Sebaliknya pikiran manusia itu gelisah. Pikiran manusia itu penuh dengan ketakutan. Tetapi pikiran Allah adalah pikiran yang tenang. Kalau kita jadikan Tuhan itu segalanya bagi kita, pikirannya menjadi pikiran kita, hatinya menjadi hati kita. Kita hidup seperti dia hidup, melangkah seperti dia melangkah, melihat sesuatu dari sudut pandang Tuhan melihat. Hidup ini enteng, hidup ini gampang, hidup ini susah oleh karena kita melihatnya dari sudut pandang manusia. Tapi kalau kita lihat sesuatu dari sudut pandang Tuhan, luar biasa. Ini saja yang kita perlukan dalam menjalani hari-hari yang terakhir ini sampai kedatangan Yesus Kristus kembali. Rumusan hidup yang sederhana membuat hidup ini enteng dan gampang adalah jika menjadi seperti Yesus Kristus. Dan kita bisa menjadi seperti dia hanya jika kita menjadikan dia penasehat kita, segalanya bagi kita. Sehingga kita ngomong seperti Tuhan, berpikir seperti Tuhan, melangkah seperti Tuhan, dan berkata seperti Rasul Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalamku. Hal yang ketiga sebagai jawaban atas pertanyaan, apa sajakah yang kita dapatkan dari Kristus jika dia menjadi penasehat kita? Kita akan mati bagi dosa, kita akan memiliki tujuan kehidupan. Hidup ini punya tujuan. Dan jika kita sudah menemukan tujuan hidup itu, luar biasa. Dan hidup dan tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kau buat, apa yang kau makan maupun kau minum, kata firman Allah, lakukanlah untuk kemuliaan Kristus. Dan itu saja tujuan satu-satunya dalam kehidupan ini, jika Kristus menjadi penasehat kita. Hal yang ketiga yang merupakan pertanyaan terakhir, bagaimana Tuhan Yesus memberikan nasihatnya bagi kita. Bagaimana caranya dia bisa bertindak sebagai penasehat bagi kita. Yang pertama melalui firman-Nya. Dia bertindak sebagai penasehat kita lewat firman-Nya. Yohanes 5:24 berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dikatakan di sana bahwa dia berpindah dari maut kepada hidup jika kau mendengarkan perkataanku. Berarti perkataan Tuhan, firman Tuhan merupakan salah satu jawaban yang pasti bagi kita. Karena itu selalu saya berkata, baca Alkitab ini dengan sikap hati yang benar. Alkitab ini adalah suara Tuhan di dalamnya, pikiran Allah di dalamnya. Apa Alkitab itu? Alkitab adalah buku yang berisikan pikiran Allah, buku yang berisikan kemauan Tuhan, buku yang berisikan di dalamnya segala nasihat untuk hidup sekarang dan hidup nanti. Inilah perkataan Tuhan. Jika kau mendengarkan firman-Ku dan melakukannya, maka kau akan mantap seperti pohon, seperti rumah yang berdiri di atas batu. Tetapi juga Yesus berkata, jika kau mendengarkan firman-Ku dan melakukannya, kau akan hidup, berpindah dari maut kepada hidup yang kekal. Berarti betapa dahsyatnya buku ini. Sekali lagi bacakan buku ini dengan 4 patokan yang seperti selalu kukatakan dikala saya berbicara tentang pentingnya Alkitab bagi kehidupan kita. Yang pertama, baca Alkitab dengan 1 patokan pertama, menjadikannya buku untuk segala ilmu. Ilmu apa saja ada di sini. Ilmu ekonomi ada, ilmu politik ada, ilmu manajemen ada, sampai ilmu nipu-nipu, kong kali kong juga ada. Tergantung dari sisi mana kita membacakannya. Sudah beberapa kali kita berkumpul dan saya diminta sebagai narasumber untuk memberikan masukan kepada keadaan akhir-akhir ini yang sedang menimpa gereja dan umat Tuhan di negeri ini. Saya dulu pikir-pikir siapa saya yang olehnya orang datang minta nasihat. Dan yang minta nasihat ini bukan orang sembarangan, orang-orang yang penting dan punya nama di negeri ini. Mereka mantan-mantan orang besar yang ada di negeri ini. Datang berkumpul untuk minta petunjuk. Mereka datang beberapa kali dan hanya minta kepada saya, Pak, apakah ada Alkitab berbicara soal politik? Mereka berpikir bahwa apakah ada Alkitab berbicara soal politik, Pak?
Karena ya selalu kami bergereja di banyak gereja sekarang ini, yang kami dengar cuma pendeta berbicara tentang sorga. Pendeta tidak pernah berbicara tentang dunia dan bagaimana lika-liku yang harus kita jalani. Pendeta hanya bicara soal sorga. Kalau sorga nggak dibicarakannya, pasti dia bicara tentang uang, pentingnya uang untuk bangun gereja. Kami umat ini tidak pernah dibimbing bagaimana kalau berpolitik dalam negara ini. Nah, kami mau pingin tanya Bapak Pendeta Yakob Nahuai, apakah Pak ada benar Alkitab berbicara tentang politik dalam negeri ini? Atau berpolitiklah? Saya bilang Alkitab ini buku hebat, karena ilmu apa saja ada di dalamnya, termasuk ilmu berpolitik. Saya ambil contoh tokoh-tokoh politik dalam Alkitab. Daniel, Yusuf di Mesir, Daniel dalam kerajaannya Nebukadnezar. Contoh lain lagi Esther dalam kerajaan Ahasiweros. Saya berkata keadaan bangsa di negeri ini sama seperti keadaan pada zaman Ahasuerus dan Esther. Di mana seorang yang bernama Haman hendak memusnahkan umat Tuhan pada zaman Esther. Ethnic cleansing. Artinya membersihkan satu etnik grup. Saya bilang begitu kepada mereka. Dan saya bilang Alkitab ini buku dahsyat karena ilmu politik pun ada di dalamnya. Dan seorang yang bernama Esther harus tampil kepada raja dan membahasakan nasib bangsanya. Nasib umat Tuhan harus dibahasakan oleh seorang yang bernama Esther. Dan Esther memproklamirkan dua yang harus dikerjakan. Yang pertama, berpuasalah dan berdoalah. Dan yang kedua, aku akan menghadap raja. Kalaupun aku harus mati, biarlah aku mati. Karena ini tidak merupakan kelasiman. Kalau orang yang dipanggil raja harus datang, baru datang. Jika orang tidak dipanggil raja, datang sendiri sama dengan mengantarkan nyawa. Saya katakan begini kepada mereka, orang-orang penting ini yang minta nasihat saya, apakah Alkitab berbicara soal politik? Ya, saya berkata bangsa ini ada dalam keadaan yang porak-poranda. Umat Tuhannya apalagi yang bernama umat Kristen. Di negeri ini ada pada posisi yang tertindas. Dan tidak ada seorang pun yang menyuarakan suara mereka. Gereja dibakar, tidak ada seorang pun yang menyuarakannya. Umat Tuhan dibunuh di Maluku, di Poso. Ada orang umat Tuhan yang menderita di sana. Yang tidak ada seorang pernah menyuarakan nasib mereka. Karena Anda tidak ada kaitan dengan mereka. Anda diam-diam saja seperti Esther di istana. Mordekai bilang sama Esther, yang kau kira kau di istana, lalu kau juga akan luput dari persoalan ini. Esther bangkit dan berkata, baiklah, proklamirkanlah doa dan puasa. Dan biar aku yang menghadap raja. Kalau ini tidak lazim. Kalau aku andai kata harus mati, biarlah aku mati. Tapi dia tidak mati konyol. Dia pakai ini. Kata saya dalam pertemuan itu. Dia tidak maju sembarang maju. Dia maju dengan hitungan-hitungan jitu. Dia tahu persis kesukaan suaminya Ahasiweros. Kapan harus memandang ke arah mana. Maka di arah itulah dia berjalan-jalan di beranda istana itu. Dan raja begitu memandang keluar dari jendela. Dia lihat Ratu Esther sedang berjalan di pelataran. Dia mungkin kurang percaya. Dia kucak-kucak matanya. Dia lihat sekali lagi. Kok kayak Ratu Esther istriku. Dia memanggil pelayan. Panggil Ratu. Hadirkan segera. Dia memenuhi rumusan dipanggil. Baru datang. Berarti dia tidak salah secara hukum. Karena dia penuhi rumusannya. Maka dia berkata, Tuanku Raja, memang aku ada punya persoalan. Tetapi aku tidak akan menyatakan kepada Tuanku sebelum Tuan aku ajak bersantap. Semua orang diajak makan pasti mau. Termasuk raja. Coba kalau ibadah disertai makan. Pasti penuh meluber. Karena orang akan makan. Coba kalau sementara ibadah berlangsung. Ada pelayan yang mampir dan berkata, Coca-Cola Pak, es krim Pak, mana Bapak pilih? Pasti luber. Sampai duduk-duduk di bawah karpet. Karena datang untuk makan. Jadi siapapun yang diajak makan pasti suka. Raja diajak makan. Tapi Ratu Esther pesan begini, Tuanku tolong ajak Haman.
Karena Haman menjadi provokatornya. Hamanlah seorang yang bernama aktor intelektual. Ajak Haman tuanku, jangan lupa. Maka Ratu Ester menyiapkan makanan yang luar biasa. Ada ikan goreng, babi panggang, capcay, puyung hai. Ada lalap, sambal terasi. Kalau ini ratunya dari Sunda. Tapi karena ratunya dari Israel sana, dari Palestina, dari kerajaan Babilonia, maka tidak ada capcay, tidak ada puyung hai, tidak ada sambal terasi dan lalap dan ikan lele. Tapi yang ada ialah makanan cara Timur Tengah. Oh, raja makan sampai sepuas-puasnya. Raja makan sampai hatinya beria-ria. Dan raja bertanya, Dinda, apa gerangan kebutuhan? Ceritakanlah. Ratu dengan kerendahan hati berkata, tuanku yang mulia, hambamu ini akan beritahukan jika Tuhan datang dalam jamuan yang kedua. Semakin penasaran. Memang orang harus bikin penasaran supaya dia datang lagi. Jadi bikin orang penasaran itu memang ilmu manajemen yang paling bagus. Tuanku, tahu kalau Tuhan datang lagi dalam jamuan yang berikut, kataku kepada pertemuan itu. Maka Ratu Ester bikin makanan yang lebih dahsyat lagi dari pertemuan yang pertama. Tuhan jangan lupa, kata si Ester, bawa lagi Haman. Jamuan pertama selesai, Haman pulang cerita kemana-mana. Sekampung diceritakannya, woi betapa dahsyatnya aku ini. Tidak ada seorang pun yang diajak makan sama Ratu Ester kecuali aku seorang diri bersama raja. Bangganya dia kemana-mana. Semua orang diceritakannya, jalannya lain, duduknya lain, pangku kakinya pun juga lain. Hei bangga Haman. Lalu berikutnya jamuan kedua. Raja makan dengan luar biasa, hatinya beria-ria. Dan raja berkata lagi, Dinda, apa gerangan kebutuhanmu? Separuh kerajaan pun yang kau minta aku akan berikan padamu. Ester langsung berkata, tuanku, yang ini semua aku tidak perlukan. Aku tidak perlu sebagian dari kerajaan ini. Kau menjadi suamiku saja sudah lebih dari segala. Wailah, hati raja semakin berbunga-bunga. Bunganya mekar sampai seluruh istana penuh dengan mekaran bunga itu. Tuanku, yang lain aku tidak perlu. Kau menjadi suamiku saja sudah segalanya bagiku. Tapi apa artinya kau menjadi suamiku kalau nyawaku terancam untuk dibunuh? Hah? Siapa gerangan yang berani-berani mengancam kau, Dinda? Orang itu tidak jauh dari tuanku. Dia ada dalam ruangan ini. Orang itu adalah Haman. Bayangkanlah betapa wajah Haman pada saat itu. Kertas udah putih, wajah Haman lebih putih dari kertas. Merah bunga mawar, tapi lebih merah bunga mukanya Ahasiweros karena marah dan geramnya. Jadi pada ruangan itu nampak dua wajah yang beraneka warna. Yang satu pucat karena takut, yang satu merah karena marah. Raja dengan kemarahan berkata, enyahkan orang ini. Segera. Aku tidak ingin melihat mukanya lagi. Maka Haman dienyahkan seketika itu juga dari muka raja. Itulah Ester yang berperan membela bangsanya. Umat Tuhan di negeri ini sedang memerlukan seorang Ester untuk pergi membahasakan nasib kita. Pemerintah tidak berurusan dengan pribadi. Jadi kau bawa parang cakalele tahu, tari perang. Di gedung DPR gak ditangkap polisi dan gak digebukin, itu mujizat. Pemerintah tidak berurusan dengan badan-badan sosial.
Pemerintah cuma berurusan dengan badan politik yang bernama partai. Karena itu kepentingan untuk membentuk partai Kristen di negeri ini merupakan kebutuhan mendesak. Kata kelompok yang rapat bersama saya. Negeri ini bukan negeri Arab, negeri ini negeri Pancasila. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di mana negara memberi jaminan kepada tiap-tiap warga untuk memeluk agama seturut dengan keyakinannya masing-masing. Jadi inilah negeriku. Jadi 17 Agustus yang lewat aku menyanyi dengan bangga. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Walaupun batinku Tuhan, memang negeri ini indah, tapi banyak darah orang Kristen yang sedang berlumuran di dalamnya. Siapa yang akan menyuarakan? Presiden kita mantap, mesti kita dukung. Tapi partai yang dipimpin orang-orang yang tidak mantap. Sehingga kawan-kawan ini terbeban untuk membentuk seseorang yang bernama Esther. Esther secara pribadi gak mungkin, tetapi Esther dalam sebuah lembaga yang bernama partai untuk menghadap raja dan berkata, Tuanku selamatkanlah kami. Itu yang sedang mendesak sekarang. Beberapa tokoh nama yang sudah dicalonkan. Dan pada partai itulah kau berikan suaramu. Aku juga akan memberikan suara untuk menyuarakan kepada raja, Tuanku selamatkanlah kami. Gereja tidak boleh dibakar Tuanku di negeri ini. Karena negeri ini Tuanku bernama negeri Pancasila. Landasannya Undang-Undang Dasar 45. Dia harus menjuarakannya di DPR dan MPR. Ini bukan aku lagi berkampanye politik. Aku sedang berkhotbah. Untuk mengisahkan kisah Esther. Di dalam pertemuan orang-orang penting itu. Mereka terengah. Karena mereka berpikir, loh ini kok pendeta kok ngomongnya seperti juru kampanye. Lalu mereka berkata, bagaimana saja kalau Bapak jadi ketua partai itu? Saya bilang, nehi. Aku bukan terpanggil menjadi ketua partai. Aku adalah seorang pendeta. Yang tugasku menuntun umatku untuk mengarungi kehidupan ini. Di dalam lembah-lembah yang kita lewati. Kadangkala di dalam lembah itu kita lewati bernama lembah kemiskinan. Aku harus menuntun mereka supaya bagaimana cukup dalam Tuhan. Ada satu lembah lagi bernama lembah politik. Aku harus menuntun mereka untuk bagaimana berpolitik seturut dengan kehendak Allah. Walaupun politik itu kotor, betul kotor kalau kehendaknya, motivasinya salah. Tapi kalau motivasinya untuk Tuhan dan kemuliaan namanya, kenapa tidak? Yusuf seorang yang ada di negeri yang tidak kenal Tuhan, tapi dia bisa menjadi garam dan terang di sana. Hanya untuk Kristus dan pekerjaannya di negeri yang harus kita bela. Siapa lagi yang harus membela pekerjaan Tuhan kalau bukan hamba Tuhan itu sendiri? Siapa lagi yang harus mendukung pekerjaan Tuhan kalau bukan umat Tuhan di negeri ini? Apa kau kira kau diam-diam begini kau juga luput? Jika negeri ini harus dihancurkan umat Tuhan yang ada di dalamnya. Siapa yang harus bangkit dan membela gereja dan pekerjaan Tuhan itu? Kalau bukan orang-orang yang bernama anggota gereja itu sendiri. Umat Tuhan yang berdiam di dalamnya. Inilah yang sedang dibahasakan kawan-kawan ini. Dan saya berikan masukan kepada mereka. Mereka terengah. Saya tidak kampanye, saya sedang menerangkan kehendak Allah bagimu. Saya sedang mengutarakan bahwa negeri ini darah orang Kristen pun ada di dalamnya. Banyak darah orang Kristen ada di kemerdekaan negeri ini. Karena itu negeri ini hanya satu rumusan yang bisa mendekatkan semua kita. Dari warna kulit, kemajemukan negeri ini bisa bersatu.
hanya oleh dua landasan. Yang pertama namanya Pancasila dan yang kedua Undang-Undang Dasar 45. Sudah puluhan tahun, 55 tahun negeri ini merdeka. Dan landasan inilah yang telah mengokohkan. Jika landasan ini diporak-porandakan, hancurlah bangsa ini. Dia akan berkeping-keping. Sumatera Utara akan berdiri sendiri. Sulawesi Utara akan berdiri sendiri. Berbagai keping-keping lainnya pindah. Karena itu kita berdoa tanpa sasaran. Sama dengan lemparan kata ke dalam angin. Biar ini menjadi pergumulanmu dan pergumulanku mulai sekarang. Di rumahmu kau berdoa, selamatkan bangsa ini Tuhan. Biarlah negeri ini menjadi negeri kesatuan. Dia tidak boleh hancur. Karena Allah tidak mendambakannya. Aku pun tidak mendambakannya. Negeri ini adalah karunia Tuhan bagi kita. Kita mesti mencintai negeri ini. Ini negeri kita. Kita harus berbakti di sini. Mencari Tuhan di sini. Masa aku mesti pergi mencari Tuhan di Malaysia? Kan gak mungkin. Aku harus mencari Tuhanku di negeri ini. Negeriku, bangsaku, tanah airku. Dan olehnya kita harus membelanya. Kalaupun untuk itu risikonya harus ada. Saya kepada mereka yang minta nasihatku, karena mereka datang minta nasihat kan, saya kasih nasihat. Orang yang akan menjadi Esther, memimpin, entah apapun namanya, dia mesti berani seperti Esther. Jangan takut-takut. Jangan baru ada gertak dikit aja, ampun kami rakyat biasa. Seorang yang mesti kayak Esther siap mati. Andaikan aku harus mati, biarlah aku mati. Jadi saudaraku sekalian, firman Tuhan ini buku ajaib. Ilmu apa saja ada di dalamnya. Dan dalam pertemuan itu saya terangkan Esther dan cerita Mordekai dan Haman. Saudaraku, lewat apakah Tuhan Yesus menjadi penasehat bagi kita? Untuk segala aspek kehidupan. Baik kehidupan ekonomi, kehidupan politik, kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui firman-Nya lah. Melalui Alkitab lah, haleluya. Mulai contoh-contoh yang ada dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kristus telah bertindak sebagai penasehat. Jika kita butuhkan nasihatnya, inilah firman-Nya. Nasihat untuk ekonomi, ada pada firman-Nya. Nasihat untuk politik, ada pada firman-Nya. Haleluya. Tuhan Yesus menjadi penasehat bagi kita. Lewat firman-Nya. Yang kedua, lewat roh-Nya yang menuntun kita. Betapa sulitnya seseorang untuk menerima nasihat. Sampai orang bilang, aduh ini orang bebal apa-apa ya. Kok masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan. Ini otak udang kali. Kadang-kala kita mangkel. Lihat orang yang gak bisa terima nasihat. Tapi kalau roh Tuhan datang menerangi hatinya. Gak usah ada orang ngomong. Cecak berbunyi aja, dia tumpahkan air mata. Ketiga, Yesus bertindak sebagai penasehat. Pertama lewat firman, kedua lewat rohnya. Ketiga juga lewat teguran orang yang menyakitkan hati. Kadang-kala kita gak suka ditegur orang kan. Kita senangnya kalau orang puji-puji kita. Tuh ilah bapak kita. Mantap, gak taunya blow on. Luar biasa Bapak, ajaib deh Bapak, nggak taunya biasa-biasa saja. Orang senangnya begitu. Tapi orang gak suka, apaan lu? Gak bisa apa-apa, tapi belaga doang. Lu bilang apa? Lu bilang apa? Lu bilang apa? Gue robek mulut lu. Memang semua gak suka. Gak suka dengan orang yang koreksi dan tegur kita. Tapi dapatkah kita berkata begini? Teguran itu pun adalah nasihat Tuhan dalam bentuk yang tidak bagus. Biarpun nasihat itu datang dari orang yang kita gak anggap. Mungkin bawahan kita, bahkan pembantu rumah tangga. Mungkin dia jongkok dan berkata, Tuhan maaf. Saya taunya ini mak kayaknya kata-kata Bapak tadi itu kurang pas untuk ibu. Masa nyonya yang begini baik, masa Tuhan bilang kambing, kecoa, cicak.
sudah nggak berhentikan kau itu udah mujizat tahu. Rambutmu kubotakin tahu kayak Michael Jordan. Jangan itu. Teguran orang itu adalah nasihat Tuhan dalam pembungkus yang kurang bagus. Jika kau terima bungkusan itu, kau membukanya dan kau menerimanya, kau menemukan kehidupan di dalam. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang dalam doa.